Hai, nama saya Syifa Maulia Alisya. Hai, nama saya Nur Hidayah. Hai, nama saya Siti Herlina. Hai, nama saya Alfidayati. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas apa itu manajemen personalia lembaga pendidikan Islam, saya akan membahas sedikit tentang apa itu manajemen pendidikan. Jadi, dapat diketahui manajemen pendidikan adalah usaha bersama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan daya guna yang ada untuk mencapai suatu tujuan di dalam sebuah sekolah. Nah, adapun istilah personalia, personal atau pegawai dapat mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Nah, jadi dengan demikian, manajemen personalia adalah manajemen yang menitik beratkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, anggota staf sekolah pasti terdiri dari guru yang dikenal sebagai tenaga edukatif dan karyawan yang dikenal sebagai tenaga administratif. Adapun fungsi manajemen personalia menurut Filippo adalah yang pertama, pengadaan tenaga kerja, yang kedua, pengembangan tenaga kerja, yang ketiga, pembayaran tenaga kerja, yang keempat, menjaga karyawan, dan yang terakhir mengakhiri hubungan kerja. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan personalia. Perencanaan rekrutmen serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencari dan mengikat para pelamar pekerjaan dengan memberikan sebuah motivasi agar mereka memperlihatkan kemampuan dan pengetahuan kepegawaian dalam sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan. Perencanaan personalia terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, perekrutan tenaga kependidikan, dan yang kedua, orientasi penempatan tenaga kependidikan. Perekrutan tenaga kependidikan merupakan semua pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan perekrutan tenaga kependidikan harus mencapai konsensus tentang waktu dan prosedur untuk seleksi penerimaan tenaga kependidikan yang baru, yang akan melibatkan pelaksanaan tes khusus yang berkaitan dengan kemampuan kependidikan. Ini dianggap sangat membantu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sikap profesionalisme para pengikut seleksi akan meningkat dengan tindakan seperti itu. Dan yang kedua, orientasi penempatan tenaga kependidikan, yaitu para ahli manajemen sumber daya manusia memberikan beberapa definisi atau pengertian mengenai rekrutmen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kemudian yang kedua, proses mencari dan mendorong calon karyawan untuk melamar pekerjaan dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, proses yang dilakukan suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan personalia. Perkembangan personalia adalah tata cara atau peninjauan kembali untuk menjamin stabilitas kepegawaian. Perkembangan personal adalah salah satu kegiatan penting bagi kemajuan sekolah. Keberhasilan program perkembangan personal di dalam beberapa hal banyak dipengaruhi oleh pimpinannya, misalnya seperti pelaksanaan, perencanaan, dan juga penyelesaian program tersebut. Pembinaan tenaga kependidikan. Peningkatan mutu karyawan dapat dilakukan dengan diadakan suatu latihan dan pendidikan. Selain itu, latihan ini juga dilakukan agar pegawai dapat mengembangkan keahliannya, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Latihan dan pendidikan dapat diberikan dengan cara 1. Penjelasan dan contoh-contoh kerja dan training. 2. Dengan sistem individual atau klasikal. 3. Dengan rapat. 4. Lokakarya atau penjelasan dan pemeran.
5. Briefing, penjelasan yang bersifat instruksi. Usaha pendaya gunaan. Sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital. SDM merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Berikutnya, meningkatkan produktivitas kerja. Salah satu kebijakan itu dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengarah kepada peningkatan sumber daya guru. Hal ini mengingat guru yang diperlukan harus memiliki karakteristik tertentu yang dapat mengarahkan peserta didik kepada 4 dasar pembelajaran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian dan promosi. Penilaian dan promosi ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, penilaian tenaga kependidikan. Ada beberapa penilaian dalam tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, karir profesional guru. Yang kedua, beban non-akademik. Dan yang ketiga, seleksi jabatan kepala sekolah. Dan yang keempat itu optimalisasi pengawasan. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi mereka kepada perusahaan. Bentuk kompensasi mencangkup 2. Yang pertama finansial, seperti gaji, upah, komisi, dan bonus. Dan yang kedua yaitu non-finansial, seperti asuransi, bantuan sosial, cuti, pensiun, dan pendidikan.